Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Asta Scientific kita, ini bahas sebelumnya ada komentar nih kemarin. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu tuh yang seperti ini. Nah, nanti akan kita tampilkan di sini atau di sini nih ya. Lalu apa esensi daripada zikir itu, Mbak? Bagi kehidupan kita? Ya, sebenarnya zikir itu kembali atau pulang kepada asal muasal kita. Maknanya itu sebenarnya gitu ya. Kalau makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu, kalau Mas Jawa membaca Sirul Asrar, itu dijelaskan tentang asal muasal kesejatian kita. Nah, kalau di situ disebut namanya alam lahud. Atau kalau dalam di dalam Al-Quran itu kan ada ketika kita masih di alam ruh kan ditanya alastu bi rabbikum, lalu kita jawab lu bala syahidna. Jadi sebenarnya kalau dikira kayak mudik. Oh, balik lagi ya kayak mudik lah kan, memang mudik itu indah dan nanti di zikir itu akan mempengaruhi semua aspek kedirian. Maksudnya kedirian kita itu misalnya mempengaruhi tubuh, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perasaan. Walaupun itu sebenarnya bukan tujuan utamanya. Itu semacam itu semacam konsekuensi logis saja lah. Jadi nggak usah bertujuan kayak gitu. Misalnya contohnya gini, misalnya Mas Jawair makan, kalau makan kan kenyang. ya Konsekuensi logis dari makan ya kenyang itu. Dan konsekuensinya begitu. Nah, konsekuensi orang berzikir ya konsekuensinya tubuh terasa lebih nyaman. Itu konsekuensinya. Terus perasaan lebih tenang. Bukan kalau mood itu namanya apa? Mood swing mood swing. Moodnya yang enggak yang ya agak stabil gitu. Nah itu jadi sebenarnya orang berzikir itu ya kembali kepada asal muasal kita, dan tentu itulah sebenarnya esensi kita di dalam ritual zikir, mengingatkan kita akan tentang rumah sejati kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terus kan kalau dalam istirja kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, kita ini miliknya Allah, wa inna ilaihi, dan kepada Allah kita akan pulang, kita akan kembali. Nah, itu dan secara kalau ditanya misalnya manfaatnya kemana? Kalau zikir ya tadi, kalau sampean makan konsekuensi logisnya konsekuensi logis. Jadi misalnya misalnya Mas Jawir nggak minta kenyang pun kan kenyang. Iya sih. Misalnya ya Allah saya tak makan biar kenyang. Ya sebenarnya gak diminta pun ya kenyang kalau makan. Kan itu kan konsekuensi saja. Nah maka misalnya kalau orang berzikir maka dia akan membawa kedamaian batin. Nanti akan mempengaruhi hormon di dalam tubuh kita. Mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita. Contohnya kan ada, mungkin Mas Jawa sudah pernah dengar ya, hormon-hormon kebahagiaan. Ada namanya dopamin, ada namanya serotonin, ada namanya dopamin, serotonin, lalu endorfin ya. Ada nama-nama seperti itu. Oksitosin. Nah, oksitosin, itu hormon-hormon kebahagiaan. Tapi juga ada hormon namanya hormon kortisol. Apa itu? Nah, kalau tadi misalnya kayak hormon serotonin, hormon oksitosin, hormon endorfin atau dopamin itu kan yang menghasilkan otak ya. Tapi ada yang serotonin itu yang menghasilkan di usus juga loh. Makanya orang pencernaan itu sangat mempengaruhi emosi. Pencernaan itu. Jadi 90% serotonin itu yang menghasilkan itu usus, bukan otak. Kalau yang dopamin, endorfin, oksitosin yang menghasilkan otak. Ya, dengan di tempat-tempat tertentu. Misalnya kalau menghasilkan yang banyak menghasilkan hormon itu kan kelenjar hipofise, itu di sini ini. Kelenjar hipofise.
Nah, namanya kelenjar hipofise. Nanti di daerah sana ini ada kelenjar hipotalamus. Ada lagi kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal itu terkenal kalau orang-orang spiritual itu sangat mengenal kelenjar pineal yang menghasilkan namanya hormon melatonin. Nah, pertemuan ini kita akan bahas hormon itu hubungannya dengan zikir ya. Nah, sebelum ke otak kita akan bahas dulu tentang kortisol dulu. Kortisol ini hormon yang sering dihubungkan dengan kualitas perasaan, sering dihubungkan dengan stres. Jadi kalau Mas Jawa belajar psikoneuroimunologi harus tahu hormon kortisol. Minimal memahami bahwa hormon kortisol itu nanti akan mempengaruhi sistem imun kita. Jadi kalau orang stres itu hormon kortisolnya akan naik. Nah, hormon kortisol itu yang menghasilkan namanya adrenal ya. Adrenal itu kelenjar anak ginjal. Dia ada di ginjal. Tapi yang nyuruh dia memproduksi itu kelenjar hipofise di sini nih. Ini misalnya ini otak saya ya, kan itu nih. Iya. Nah, ini otak saya. Ini depan ini namanya hipofise. Nah, hipofise itu nanti yang mempengaruhi, yang nyuruh siapa? Yang menyuruh hipofise agar hipofise menyuruh adrenal menghasilkan kortisol. Itu namanya kelenjar hipotalamus di dalam sana. Jadi dari hipotalamus lalu ke hipofise lalu ke adrenal. Nah, adrenal ini yang memproduksi hormon kortisol. Lah, hormon kortisol ini kalau orangnya damai, misalnya Mas Jawa dikira betul-betul kepengen menjaga kedamaian batin, atau zikirnya itu kalau sampai kayak zikirnya Jawa Syekh Abdul Qadir Jailani ya tentu luar biasa. Ya minimal kita itu zikirnya zikir qalbi lah. Zikir dihayati, ada pemaknaan, ada penghayatan, itu minimal. Atau apalagi kalau kita bisa zikir Imam Sadzili, kita menyadari betul bahwa ada zikir yang kita itu merasa dizikirkan Allah. Dan nanti akan menimbulkan kedamaian. Nah, kalau orang damai itu hormon kortisolnya nggak melonjak. Hipotalamusnya damai, hipofisenya damai, adrenalnya damai. Adrenal itu di anak ginjal ya, di ginjal ya. Nah, di ginjal itu di pucuke atau di topinya gitu. Itu topinya itu namanya adrenal. Nah, itu yang menghasilkan hormon kortisol. Apalagi kalau Mas Jawa zikirnya zikir sampai menghayati menghayati luar biasa, nanti mempengaruhi kelenjar pineal di daerah sini nih, kelenjar pineal. Itu nanti menghasilkan hormon melatonin. Nanti kita akan bahas ya kapan bahas melatonin, karena melatonin ini satu hormon penting di dalam dunia spiritual, itu hormon melatonin. Karena orang kalau hormon melatoninnya bagus naik, dia bisa melampaui ruang waktu. Itu hormon melatonin itu. Nah, kita bahas yang kortisol ya. Jadi kortisol itu kalau naik, Mas, misalnya orang nggak suka zikir lah, jadi punya banyak problem kehidupan gitu, lali Allah gitu. Lali kan orang itu yang stres itu kan gini. Kalau orang punya masalah, itu rumah sana yang menyelesaikan kan aku. Iya. Akunya. Nah, kalau orang sufi, kalau ada masalah yang menyelesaikan aku, tapi A-nya besar. Kalau dia sakit, yang menyembuhkan aku, tapi A-nya besar. Apa itu kalau di dalam Al-Quran, wa idza maritu wa huwa yasfi. Jadi yang menyembuhkan itu Allah. Nah, kalau kita lali Allah atau lupa Allah, maka kan romansani yang menyembuhkan, yang menyelesaikan masalah kan aku, wane cilik. Padahal A yang kecil itu terbatas. Aku yang A-nya kecil itu kekuatannya terbatas, Mas. Dia hanya memiliki 1-2 cara. Saya tuh ingat ya, Rektor Undip ini, Prof. Eko Budiarjo. Nah, itu pernah buat puisi yang saya ingat dulu. Saya ingat betul puisinya Prof. Eko. Itu puisinya gini. Kalau kamu nggak bisa lewat pintu,
lewatlah jendela. Kalau kamu nggak bisa lewat jendela, lewatlah atap. Kalau kamu nggak bisa melewati itu semua, ada satu pintu yang senantiasa terbuka, yaitu pintunya, N-nya besar. Jadi kalau kamu nggak bisa lewat pintu satu, lewat pintu yang lain. Kalau nggak bisa lewat pintu yang lain, lewat jendela. Kalau nggak bisa lewat jendela, lewat jendela yang lain. Kalau nggak ada jendela yang lain, lewat atap. Kalau nggak bisa lewat atap, sudah kamu masuk saja ke satu pintu yang senantiasa terbuka, yaitu Allah. Nanti kortisolnya akan nggak melonjak-lonjak. Nah kalau melonjak, resikonya tensi bisa naik. Tensi itu Mas, tensi itu tekanan darah ya, bukan jumlah darah ya. Kan ada istilah tensi tekanan ono darah rendah, darah tinggi. Ada darah kurang. Nah darah rendah itu bukan darah kurang. Darah rendah itu tensinya yang rendah. Hipertensi, tensinya yang tinggi. Ya. Nah kalau darah rendah itu biasanya hemoglobinnya rendah, HB-nya yang rendah. Nah kita bahas yang ini, yang kortisol itu hubungannya dengan tensi. Jadi kalau orang terus menerus ini ya, kecuali sesekali aja dia stresnya, misalnya misalnya waktu akhir kuliah kan stresnya sesekali kan, kan nggak stres yang membuat stres berkepanjangan. Ya stres ya paling kalau ada satu mata kuliah ya stresnya tidak sampai kita menjadi hidup tertekan ya. Tapi kalau stresnya ya misalnya suami selingkuh dalam waktu lama, ya, atau stres punya hubungan hubungan dengan keluarga yang nggak harmonis dalam waktu lama. Nah itu tentu stres yang akan menyakitkan betul ya. Nah itu stres semacam itu bisa membuat tensi naik. Itu kortisol. Jadi kortisol itu bisa membuat hipertensi. Lalu misalnya hormon kortisol juga bisa membuat gula naik. Bisa membuat gula naik. Jadi banyak orang itu gini ya, banyak orang kalau yang datang ke klinik saya. Jadi kalau orang misalnya datang, Ustadz saya itu sudah nggak makan apa-apa. Sudah nggak makan apa-apa. Saya bingung masa nggak makan apa-apa. Kok nyampe sini? Tapi kok tensi saya naik? Berarti saya ini sudah, saya hati-hati betul. Karena orang itu menduga bahwa makan itu, penyebab gula naik itu hanya karena makanan gitu. Padahal bisa karena pikiran. Bisa karena ini terlalu tegang ini. Komputer yang satu ini kan komputer ini. Komputer paling jos ini. Otak. Aksesornya itu lah. Iya, ini yang tegang. Bukan karena makanan. Misalnya kolesterol juga sama ya. Kolesterol itu gampang naik kalau orangnya stres. Apalagi trigliserid. Trigliserid hubungannya dengan stres itu sangat kuat ya. Nah kita kembali ke ke kortisol. Jadi kortisol tadi kalau orang stres kortisolnya naik. Ayo jangan pahami ya. Kalau orang stres kortisolnya naik. Kalau naiknya kelamaan, stresnya kelamaan, akan terjadi peningkatan tensinya naik atau gulanya naik. Atau ada lagi penyebab yang sering dihubungkan dengan stres adalah sistem imun. Imunnya jadi lemah. Imunnya turun ya, sistem kekebalan tubuhnya turun. Dan pengaruhnya kortisol itu di semua level imunitas. Maksudnya di semua level tuh gini. Contoh, kita punya sel darah putih ya. Sel darah putih itu ada 3. Ada sel darah putih T, namanya leukosit T, ada leukosit B, ada leukosit H. Ya, yang T itu leukosit sel darah putih yang ya tentara yang langsung berhadapan dengan musuh dari luar ya. Lalu limfosit B itu fungsinya membentuk antibodi. Ya, jadi pertahanan. Jadi dia mencari informasi lalu dia membuat data-data sehingga nanti kalau ada yang datang dia sudah paham. Limfosit H atau helper itu yang tukang ini. Kalau sudah selesai dia yang bilang udah stop. Kalau belum selesai terus itu sel helper. Cenderung ya. Ya dia kayak koordinator lapangan. Ya koordinator. Nah, lalu ketika kortisol ini naik, yang dipengaruhi ya limfosit T ya dipengaruhi. Jadi aras-arasan bentar nih. Jadi males. Limfosit B dipengaruhi.
Akhirnya sistem imun nggak terbentuk atau antibodi nggak terbentuk. Limfosit H juga dipengaruhi. Loh, dipengaruhi semua itu, semua level dipengaruhi. Nanti juga kortisol naik mempengaruhi makrofag. Makrofag itu granat, Mas. Tahu nggak granat? Jadi kalau orang perang itu ada granat. Itu langsung hancur gitu semua. Ini granat. Nah itu juga dipengaruhi oleh ini oleh kortisol. Ya. Oleh karena itu menjaga kortisol agar nggak fluktuatif atau nggak naik dalam waktu lama itu sangat penting. Nah caranya nggak stres itu. Ya. Nah ada lagi dia pengaruhnya hormon kortisol kalau naik itu hormon serotonin turun. Padahal hormon serotonin itu pengaruhnya besar ya. Pengaruhnya itu ketika orang hormon serotoninnya rendah atau hormon serotoninnya tidak diproduksi dengan baik itu akan membuat macam-macam pengaruh psikologis. Nah, jadi hormon serotonin itu salah satu agar hormon serotonin kita itu berada di dosis yang tepat itu zikir. Ya kalau mungkin spiritualis sebutnya meditasi, kalau kita yang nyebutnya zikir. Itu mempengaruhi betul, Mas. Dipengaruhi oleh jadi penurunan serotonin dipengaruhi oleh stres. Nah, padahal serotonin itu nanti mempengaruhi mood, ya, mempengaruhi Mungkin bahkan mempengaruhi misalnya self esteem ya, mempengaruhi penghargaan diri terhadap, sehingga orang itu kalau stres dia itu tidak bisa menerima dirinya apa kok gini sih? Jadi berantemnya sama dirinya sendiri kan repot. Capek makanya. Ya kalau Mas Jawair berantem sama orang luar kan pulang selesai. Iya. Tapi kalau berantem sama diri sendiri gimana? Gimana menghindarinya? Kan nggak ada caranya menghindarnya. Dan tadi hormon serotonin itu kan 90% itu dihasilkan di perut ya, di usus. Hormon serotonin itu. Sehingga secara langsung ya, bahkan mungkin secara langsung kortisol yang terlalu tinggi mempengaruhi kedamaian pencernaan kita. Mas lambung juga ya. Oh iya. Makanya pencernaan itu paling banyak dihubungkan dengan emosi, Mas. Banyak ya, misalnya ini contoh ini. Empedu itu hubungannya dengan marah. Lambung hubungannya dengan cemas. Usus besar hubungannya kesedihan. Usus kecil hubungannya keegoisan. Hubungan pencernaan sama emosi itu kuat banget. Makanya ada dan sekarang kan kita memahami bahwa Mas Jawa pernah dengar kan penyakit psikosomatis. Iya. Nah, psikosomatis itu problem psikis yang mensoma. Problem psikis, problem jiwa yang membuat problem-problem fisik. Dan semua penyakit begitu. Jadi makanya tadi hipertensi itu penyakit psikosomatis juga. Gula darah tinggi juga penyakit psikosomatis. Kolesterol tinggi penyakit psikosomatis. Artinya ada peran psikologis gitu. Maka disitulah sebenarnya manfaat zikir itu tadi. Jadi kalau orang zikir semakin dalam, ya kalau misalnya Imam Syadzili zikirnya ada 4 level. Iya. Nanti mungkin para pemirsa bisa mendengarkan podcast yang lalu ya tentang zikirnya Syekh Abdul Qadir. Kalau kita semakin dalam memaknai zikir atau menghayati zikir, misalnya kalau zikirnya Syekh Abdul Qadir ada 7 level. Kalau kita semakin dalam, pengaruhnya ke tubuh semakin luar biasa. Dan nggak usah diminta, kan otomatis. Iya. Jadi ya nggak usah. Jadi kalau orang makan, konsekuensi logisnya ya Kenyang. itu sudah konsekuensi logis. Jadi ya kalau kita makan saya makanlah biar terus kita minta semoga dengan makan kita kenyang, itu katanya yang jaluk tapi ya kayak kurang ya lucu sih. Ya kan kalau makan kan kenyang. Nah itu jadi sama orang zikir juga gitu, Mas. Orang zikir itu nanti efeknya ya otomatis itu efek ke tubuh ada. Efek ke psikologis itu jelas lah. Jadi kalau orang berzikir efek psikologisnya jelas. Dan makna zikir paling hakiki itu kan melampaui keegoan.
Esensinya itu tadi. Esensinya itu. Jadi miliknya aku kan awalnya aku kita jadi kita tuh merasa bahwa diri kita itu hebat gitu. Lalu kita lampaui. Jadi kalau kita lihat apa namanya level-level nafas, yang ada nafas amarah, nafas lawama, mulhama, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Kalau yang amarah ini akunya, egonya gede banget. Nah, saya cilik atau saya makin jernih, semakin jernih. Itulah sebenarnya esensi zikir. Nah, ketika sampai di situ, maka otomatis akan mempengaruhi tubuh kita. Tetapi bagaimanapun juga harus tetap disadari bahwa tubuh itu ada saatnya tubuh itu terbatas, Mas. Nggak bisa sempurna. Sempurnanya tubuh ya di dalam ketidaksempurnaan itu. Itu sempurnanya tubuh. Jadi orang nggak bisa gini misalnya, kalau itu zikir nggak bisa sakit, ya enggak. Makanya kalau orang begitu, misalnya orang berpikir seperti itu, berpikirnya terlalu linear lah. Katanya ini zikir bukan tubuh kita sehat. Berarti kalau orang zikir nggak pernah sakit. Nanti kalau ditanya, lah Rasulullah kan gerah. Coba orang-orang suci banyak yang gerah. Ya orang suci banyak, ada kan orang suci gerah. Ada. Rasulullah bahkan kalau kita lihat Rasulullah ya pernah gerah. Artinya tubuh kita itu memang fana, ya. Tubuh kita itu memang ada keterbatasan. Tidak bisa kita berharap tubuh kita itu seperti ini terus, karena tubuh itu harus mengikuti siklus semesta. Ya saya ulangi lagi ya. Jadi tubuh kita itu harus ikut mengikuti siklus semesta. Jadi misalnya tubuh saya ini kan asalnya dari tanah, ya kan, dari air, dari tanah yang saya minum. Makanya di Al-Quran itu sering nyebut manusia diciptakan dari air, ya betul. Diciptakan dari tanah, ya betul. Ya kan gitu, kan ada yang manusia diciptakan dari tanah, kan ada. Manusia diciptakan dari air, khuliqa min ma'in dafiq, ya dari air. Lalu yang benar yang mana ya? Benar semua. Nah, jadi tubuh saya ini terdiri berasal dari tanah air kan. Tanah air kan gitu. Nah lalu nanti ini harus ngikutin alam semesta kalau tubuh ini. Ya, nanti pada saatnya ketika sudah saatnya maka tubuh saya ini akan diambil lagi oleh alam semesta untuk mengikuti siklus semesta. Jadi kalau tubuh itu nggak bisa kita suruh dia ngini terus gitu. Nggak bisa abadi tubuh itu karena keabadiannya di dalam hukum kekekalan energi itu. Kalau energi itu kekal, tetapi dia berubah bentuk. Misalnya contoh ya, kan itu energi listrik jadi kipas angin, kan berubah bentuk jadi energi angin kan. Lalu angin ini kan membuat energi baru, iya kan. Nah ada yang berubah jadi HP, ini kan semua energi itu, tapi dia berubah, tapi energinya kekal. Yang energinya kekal cuma bentuknya nggak kekal. Nah tubuh kita itu sama. Jadi jangan berharap, wah saya zikir biar nggak pernah sakit, nggak ada kayak gitu. Ya kecuali Allah mengendaki, ya nggak tahu. Yang jelas kalau orang memang ahli zikir, sakit ya zikir, sehat ya zikir. Nah itu kalau orang betul-betul ahli zikir. Jadi zikir itu bukan biar sehat. Karena sehat itu ya konsekuensi logis saja jadi zikir walaupun tidak selalu. Jadi hukumnya tidak A maka B. Nggak bisa ya. Kalau A kemungkinan B. Nah itu bisa. Ada kata kemungkinan. Jangan dikasih pasti B. Kalau dikasih pasti B nanti lucu. Nanti akan berhadapan dengan hukum-hukum alam. Jadi misalnya orang zikir mesti sehat. Ya kan berhadapan dengan hukum alam. Nah, hukum alamnya apa? Hukum alam ya tangan, kaki kita, misalnya sel darah putih ya, sel darah merah mas jawahir ya. Sel darah merah mas jawahir itu usianya 3 bulan kurang lebih. Tiap 3 bulan itu diganti, Mas. Ganti. Lah kan sel darah merah yang dulu kan sudah nggak ada, kan sudah keliling. Selalu terjadi seperti itu di tubuh. Udah saya kira gitu. Lanjutkan lagi kawan-kawan. Di podcast berikutnya. Baik. Jika merasa masih ada kejanggalan atau masih kurang mantap di hati, teman-teman atau pemirsa boleh tuliskan komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang menarik, nanti akan kami pilih
Terus ada di kolom komentar. Dan oh iya, jika ingin tahu kami di mana, kami itu sebenarnya ada di daerah Semarang. Mungkin ya mungkin nggak cuma dari Semarang aja nih, Mbak. Mungkin seluruh Indonesia nih ya. Oh iya. Atau seluruh dunia kita nggak tahu. Mbak. Terima kasih. Oh jangan lupa kita tayang setiap hari Ahad jam 5.30 atau setengah 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.